Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku ya di vlog keseharian aku. Hari ini aku lagi libur kerja nih teman-teman ya. Jadi aku mau sedikit beres-beres karena aku baru aja sakit kemarin ya. Jadi agak masih belum terlalu fit banget gitu. Takutnya kalau misal aku kecapean nanti drop lagi. Jadi kita bersihnya tuh tipis-tipis aja ya teman-teman. Ini anakku sama ayahku tuh lagi di sini ya, lagi karena aku libur gitu ya, aku suruh untuk kesini gitu. Terus juga drama tadi pagi tuh ya. Hari ini tuh aku habis dinner malam ya. Terus jadi kemarin tuh aku tukeran motor sama ibuku gitu kan, karena motor yang aku biasa pakai tuh mau dipakai sama ayahku. Terus sama ayahku tuh kunci rumahnya tuh ditaruh di motor yang dipakai ibuku gitu. Terus belum aku kembaliin seperti semula. Jadi aku bawa motor yang biasa aku pakai. Terus pas udah di depan pintu, ternyata kuncinya tuh masih di motor yang ibu pakai gitu teman-teman. Jadi ayahku tuh kesini buat nganterin kunci sekaligus nganterin adikku kuliah gitu, dan sekaligus nganterin anakku gitu, karena aku kan libur gitu ya, aku pengen me time lah ya di rumah gitu, di rumah aku gitu, karena udah lama juga aku nggak nginep sini bareng anakku. Jadi seperti itulah drama pagi tadi ya teman-teman. Terus ini aku mau nyuci ya, karena cuciannya udah banyak ya, cuci piringnya. Dan kemarin tuh bener-bener pas aku sakit tuh kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak males banget, pengen hawanya tuh tidur gitu teman-teman. Jadinya tuh aku nggak bikin konten ya, ini juga mendadak banget ya. Ini itu kemarin ya, biasanya tuh aku nyetok video sampai 3-4 gitu ya teman-teman, tapi hari ini karena bener-bener 1 minggu tuh aku nggak ngapa-ngapain ya, cuma kerja. Terus pulang kerja tuh bener bed rest gitu biar cepat-cepat pulih gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai pulih gitu, dan suaranya juga sudah kembali seperti semula ya, nggak kayak kemarin masih bindeng gitu. Jadi ya seperti itulah ya cerita aku teman-teman. Semoga teman-teman di rumah gak bosen ya lihat kegiatan aku dan juga cerita aku yang itu-itu aja. Semoga selalu terhibur ya, dan juga semoga kita saling support gitu ya. Dan teman-teman gimana nih kegiatannya apa, dan semoga sehat selalu ya teman-teman, jangan sampai sakit kayak aku. Oke, ini aku mau pasang tempat untuk cuci piring teman-teman ya. Kan kemarin aku udah cerita tuh di video sebelumnya, karena susah tuh masangnya karena di bawahnya tuh lubangnya tuh kecil gitu. Nah ini aku dibantuin sama ayahku nih, mumpung ayahku lagi di sini. Coba kita akalin ya, kita masukinnya tuh dari atas gitu teman-teman ya. Dan ternyata setelah kita coba otak-atik ya dengan berbagai cara ya, akhirnya kita berhasil nih teman-teman ya. Jadi ini wastafelnya kita angkat dulu nih, terus kita pasangnya dari atas gitu, jadi nggak usah dari bawah, karena dari bawah tuh lubangnya kecil gitu teman-teman. Alhamdulillah bisa, karena ini wastafelnya juga sama tukangnya tuh belum dilem, apa tuh namanya yang samping-samping wastafel, lem seal itu ya namanya ya, pokoknya itu. Jadi masih bisa diangkat-angkat teman-teman. Nah kayak gini nih ya, walaupun susah payah nih, alhamdulillah akhirnya bisa juga nih teman-teman ya, buah dari kesotoyan aku sama ayahku. Ya kalau nggak diakalin kayak gini susah teman-teman ya. Dan aku juga sayang udah beli-beli kan, daripada aku kesel gitu kan ya, kita harus pinter untuk mengakali situasi yang ada. Dan maaf banget nih teman-teman ya, ini kayaknya penempatan kameranya kurang bagus gitu ya, ini terhalang oleh aku ya, karena memang tempatnya sempit, jadi aku tuh naruh kameranya tuh susah gitu teman-teman, jadi ya seadanya aja ya. Ini sebenarnya prosesnya lama teman-teman ya, ini aku cepetin, aku cut aja ya. Karena memang agak susah sekali teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman di rumah itu yang wastafelnya kayak aku nih, harus benar-benar milih tukang yang benar-benar bisa masangnya ya, dan ngepas gitu ya, buat bikin lubang di cor-corannya gitu, biar nggak kayak aku nih kerepotan.
Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Alhamdulillah ya, jadi agak lebih estetik gitu ya. Lanjut, ini aku mau buka paket yang kedua nih teman-teman. Aku buka paket yang kedua ya. Pokoknya inilah ya paket. Ini tuh bantalan buat di bawah mesin cuci, biar mesin cucinya tuh anteng gitu ya, nggak gerak-gerak gitu. Tapi ini drama juga nih teman-teman ya. Ternyata ya gampang sih masangnya. Cuman ya nanti ya kita lihat di akhir aja ya teman-teman. Ini lagi diangkat ya sama ayahku nih, lagi dibantuin. Mumpung ayahku lagi di sini teman-teman ya. Kalau aku sendirian nggak kuat. Karena walaupun mesin cucinya ini kecil, ternyata ini berat juga nih teman-teman ya. Jadi butuh tenaga ekstra ya. Kalau aku doang kayaknya nggak sanggup sih, nggak kuat teman-teman. Jangan sok kuat lah ya. Oke, ya ini lagi dipasangin dan alhamdulillah yang belakang udah, tinggal yang di depan ya. Dan ini yang di depan udah, tinggal kita dorong ke belakang. Maklum ya teman-teman, karena tempatnya minimalis dan ini tuh ngepres banget, bener-bener ngepas banget ya, nggak ada celah sedikit pun, pokoknya pas, ngepas banget. Dan ternyata ini dia kejutannya teman-teman. Kejutannya ternyata pas aku buka nih ya, aku mau nyoba nih buat nyuci dan tara ya nggak pas tuh, nabrak di raknya teman-teman. Jadi ya beginilah ya. Kalau rumah serba minimalis, jadi kita harus putar otak biar semua barang-barangnya tuh pas gitu ya. Ini ternyata jadinya tuh nggak pas ini pas bukanya gitu teman-teman. Kita akalin aja nanti dikasih apa gitu, ganjel apa-apa gitu ya biar bisa buka. Oke, ini aku mau nyoba buat nyuci ya teman-teman, apakah ngereok apa enggak gitu ya. Ini kita biarin dulu. Lanjut aku mau ngelipetin baju nih teman-teman ya. Jadi kemarin aku habis nyuci ya, nyuci segini doang tuh rasanya berat banget kemarin ya. Ini pakaian-pakaian aku ya, seragam dinas aku teman-teman. Oke, sambil ngelipetin baju enaknya kita ngobrol apa nih biar nggak sunyi-sunyi banget gitu kan. Biar nggak ngantuk nih pas sambil nonton video aku. Kita bahas apa ya teman-teman? Oke, aku cerita tentang pas aku dinas aja ya teman-teman. Jadi kadang tuh kalau kerja jadi perawat itu ya ada senengnya ada enggaknya sih teman-teman. Kadang enggaknya tuh kayak apa ya capek badan, capek pikiran. Terus kalau kita lagi ada masalah gitu ya, lagi benar-benar kehidupan pribadi kita tuh benar-benar lagi terpa ujian yang benar-benar hebat banget gitu. Pokoknya kalau kita di depan pasien ya kita harus profesional, kita harus tetap senyum. Kalau kita nggak senyum itu pasti dibilangnya ih jutek amat sih nih gitu, pasti gitu ya. Dasar perawatnya tuh jutek, nggak peka gitu ya. Itu makanan sehari-hari ya teman-teman. Jadi memang bekerja di dunia pelayanan itu harus serba senyum. Salam senyum sapa itu wajib hukumnya teman-teman ya. Kalau di dunia pelayanan kita senyum aja nih masih dibilang sinis gitu, pokoknya ya gitulah teman-teman. Jadi harus sabar ya. Makanya aku pikir-pikir nanti anakku kalau bisa udahlah jangan jadi nakes ya. Kalau nakes ya jadi dokter aja ya, jangan jadi perawat atau petugas lain karena cukup ibunya aja ya. Kalau yang tanya kenapa sih ya adalah ya pokoknya cukup ibunya aja ya. Ya nggak semua perawat itu hidupnya ya. Gak semua perawat itu menganggap bahwa itu sebuah sesuatu yang nggak bisa. Yang udahlah nggak usah, anaknya tuh nggak usah gitu ya. Enggak sih, ada yang pengen anaknya jadi perawat juga, itu ya ada sih. Cuma kalau aku anakku nanti kalau bisa jangan jadi perawat ya, cukup ibunya aja, udah itu aja. Oke teman-teman, udah segitu dulu ceritanya ya. Ini tuh udah dalam proses memeras. Jadi kita lihat ya apakah reok atau enggak nih mesin cucinya. Dan ternyata nggak begitu reok ya teman-teman, dikasih bantalan itu jadi aman. Aku tuh takutnya kalau ngereok itu mesin cucinya tuh geser terus jatuh gitu teman-teman. Karena kan tuh lihat ya, ngepas banget, bener ngepres banget. Tapi ternyata
aman sih teman-teman. Oke, dan segitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya, sudah mendengarkan ocehan-ocehan aku. Semoga ngebosen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.